Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar yang berbahagia. Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang pengolahan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah. Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan makanan khas daerah. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dengan ciri-ciri masakan yang biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Perbedaan budaya dan bahan pangan yang tersedia membuat pengolahan produk makanan khas berbeda di setiap daerah, sehingga menghasilkan aneka jenis produk makanan yang beraneka ragam dengan karakter yang berbeda pula. Misalnya di daerah pegunungan yang beriklim dingin dan menghasilkan sayur mayur, umumnya olahan makanan disajikan dalam suhu panas dengan rasa yang pedas untuk menghangatkan badan. Sedangkan di daerah pantai, olahan makanan lebih banyak menggunakan hasil laut. Salah satu contoh produk makanan khas daerah adalah rendang yang merupakan khas dari Sumatera. Makanan khas daerah memiliki kandungan gizi dan manfaat yang beragam sesuai dengan bahan baku, bahan tambahan, dan teknik pengolahan yang digunakan. Bahan utama produk makanan khas daerah adalah bahan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan juga air. Kadar kandungan zat gizi berbeda-beda pada setiap bahan, tergantung pada susunan, kekerasan, tekstur, cita rasa, dan juga warna bahan. Berikut ini adalah kandungan gizi yang terdapat dalam suatu produk makanan. Yang pertama adalah karbohidrat yang berperan sebagai sumber energi. Bahan pangan yang mengandung karbohidrat misalnya adalah beras, umbi-umbian, dan juga gandum. Adapun contoh produk makanannya adalah nasi liwet dan juga getuk. Kedua adalah protein yang berfungsi sebagai zat pembangun. Adapun sumber bahan pangan yang mengandung protein misalnya adalah daging, ikan, telur, susu, dan juga kacang. Adapun contoh produk makanan yang mengandung protein misalnya adalah telur asin, ayam lodo, dan ayam betutu. Ketiga adalah lemak. Lemak ini berperan sebagai sumber energi dan pelarut beberapa jenis vitamin, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Bahan pangan yang mengandung lemak misalnya adalah mentega, minyak goreng, kuning telur, susu, dan juga margarin. Contoh produk makanan yang mengandung lemak misalnya adalah rendang daging dan juga bika ambon. Keempat adalah vitamin. Vitamin ini berperan dalam proses metabolisme. Contoh bahan pangan yang mengandung vitamin misalnya adalah daging, susu, telur, sayur, dan juga buah. Di antara produk makanan yang mengandung vitamin misalnya adalah keripik sanjay, gado-gado, dan juga keripik pisang. Kemudian yang kelima adalah mineral. Mineral berperan sebagai kofaktor enzim serta fungsi otot dan saraf. Adapun contoh sumber mineral misalnya adalah ikan laut, kacang tanah, pisang, dan juga margarin. Produk makanan yang mengandung mineral misalnya adalah telur asin, bakso, dan juga burger. Selanjutnya kita akan melihat jenis bahan pangan. Yang pertama adalah bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati merupakan bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan juga serealia. Yang kedua adalah bahan makanan hewani. Bahan makanan hewani yaitu makanan yang berasal dari hewan, seperti telur,
daging ayam, daging, ikan, dan juga susu. Berikut ini adalah contoh makanan khas daerah dari bahan nabati. Yang pertama dari Jawa Barat, misalnya adalah gado-gado. Bahan bakunya berupa sayur mayur muda. Kedua yang berasal dari Jawa Tengah adalah gudeg. Bahan bakunya adalah nangka muda dengan santan. Ketiga dari Jawa Timur, misalnya adalah tahu tek. Bahan bakunya adalah tahu. Yang keempat dari Sumatera, misalnya keripik sanjay. Bahan bakunya adalah singkong. Dan yang kelima dari Sulawesi, misalnya adalah utakelo dengan bahan baku berupa daun kelor. Sekarang kita akan membahas tentang teknik pengolahan makanan. Memasak merupakan proses pemanasan bahan makanan untuk meningkatkan rasa, memudahkan pencernaan, memperbaiki tekstur, meningkatkan penampilan, dan juga mematikan kuman. Ada 3 cara perambatan panas menuju makanan yang dimasak. Yang pertama secara konduksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara yang saling bersentuhan dengan bahan makanan yang akan dimasak. Misalnya merebus sayur. Kedua adalah konveksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara di mana panas dari benda perantara tersebut ikut berpindah. Misalnya memasak dengan menggunakan oven. Dan yang ketiga adalah radiasi, yaitu perambatan panas melalui pancaran panas langsung dari sumber panas ke bahan makanan yang dimasak. Misalnya memanaskan makanan dingin dari lemari es dengan menggunakan oven microwave. Sekarang kita akan membahas tentang teknik memasak basah. Yang pertama adalah merebus atau boiling. Merebus merupakan proses memasak bahan makanan di dalam cairan seperti air, susu, dan kaldu yang mendidih dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius, sehingga gelembung udara pecah di permukaan cairan. Misalnya memasak urap sayuran dan juga kentang rebus. Ada 2 teknik dalam proses merebus. Yang pertama adalah simmering atau menyemur, yaitu merebus bahan makanan sampai titik didih sekitar 100 derajat Celcius. Kemudian api dikecilkan dengan suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Proses merebus masih terus berlangsung. Misalnya dalam proses membuat kaldu. Kedua adalah teknik poaching, yaitu merebus bahan makanan di dalam air yang sedikit dengan api yang kecil dengan temperatur kurang dari 100 derajat Celcius. Teknik ini digunakan untuk bahan makanan yang mudah dimasak dengan tekstur yang lembut, misalnya telur, ikan, dan buah-buahan. Yang kedua adalah menyetup atau stewing. Menyetup merupakan proses memasak bahan makanan dalam cairan seperti air, kaldu, atau saus dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak dan dilakukan secara perlahan-lahan agar dapat lunak. Misalnya dalam memasak opor ayam dan juga gulai kambing. Ketiga adalah braising. Braising merupakan metode memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit air atau kaldu. Misalnya memasak ayam goreng kecap. Yang keempat adalah mengukus atau steaming. Mengukus merupakan memasak bahan makanan dengan menggunakan uap air yang mendidih. Misalnya memasak nasi kukus dan juga puding kukus. Yang kelima adalah mentim atau au bain-marie. Mentim merupakan proses memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau 2 panci. Yang satu lebih kecil sehingga dapat dimasukkan ke dalam panci yang lain.
Contohnya memasak nasi tim dan puding roti. Keenam, memblansir atau blanching. Memblansir merupakan merebus sebentar bahan makanan dalam air mendidih dengan maksud untuk mengurangi rasa dan bau, misalnya lobak, isi perut, rebung, dan juga tulang untuk kaldu. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik memasak kering. Yang pertama adalah memanggang. Memanggang merupakan proses memasak bahan makanan di atas api terbuka yang diletakkan di bawah bahan makanan yang dimasak. Berikut ini adalah jenis teknik dalam memanggang. Yang pertama adalah griddling atau pan broiling. Griddling adalah memanggang di atas sebuah griddle, yaitu lempengan besi rata yang diletakkan di atas perapian. Sedangkan pan broiling adalah memanggang di atas sebuah wajan dadar. Adapun aplikasi teknik ini misalnya dalam memasak sate. Yang kedua adalah roasting, yaitu memasak makanan dengan cara memanggang bahan makanan di dalam oven. Contohnya memasak ayam panggang bumbu kecap. Yang kedua adalah mengepan atau mengoven atau baking. Mengepan merupakan proses memasak bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala jurusan. Mengepan lebih tepat untuk memasak adonan roti dan kue. Adapun contoh masakan ini adalah bermacam-macam jenis roti dan kue. Yang ketiga adalah teknik menggongseng atau menyangang. Teknik ini merupakan proses memasak bahan makanan tanpa minyak. Seringkali digunakan pasir sebagai pengganti minyak agar panas merata. Adapun bahan makanan yang disangrai misalnya adalah kacang tanah, ketumbar, dan juga kemiri. Selanjutnya yang ketiga adalah teknik memasak dengan menggunakan minyak. Yang pertama adalah menumis. Menumis merupakan memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang jumlahnya sedikit sambil diaduk. Contoh masakan ini adalah tumis kangkung. Kedua adalah teknik menggoreng atau frying. Menggoreng merupakan memasak bahan makanan di dalam minyak. Ada dua cara dalam menggoreng. Yang pertama adalah pan frying, yaitu menggoreng di dalam minyak yang jumlahnya sedikit. Misalnya menggoreng ayam, ikan, tahu, dan juga tempe. Yang kedua adalah teknik deep frying, yaitu menggoreng dengan minyak yang jumlahnya banyak. Misalnya menggoreng kentang dan juga kerupuk. Apabila bahan makanan yang akan digoreng diberi lapisan, maka ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah cara Perancis, yaitu bahan makanan yang akan digoreng dilapisi terlebih dahulu dengan menggunakan tepung kering, misalnya dalam menggoreng ikan goreng. Kedua adalah cara Inggris, yaitu bahan makanan yang akan digoreng dilapisi terlebih dahulu dengan tepung panir atau tepung roti. Disebut juga dengan cara memanir. Contoh masakan ini adalah kroket. Yang ketiga adalah cara Orlay, yaitu bahan makanan yang akan digoreng dicelupkan terlebih dahulu ke dalam adonan yang dibuat dari tepung, telur, dan juga cairan. Adonan ini disebut juga dengan frying batter. Contoh masakan ini adalah pisang goreng. Adapun contoh teknik memasak yang lain misalnya adalah memfilir atau filleting, melardir atau larding, membardir atau barding, menggelasir atau glazing, memanir atau coating.
Selanjutnya menjernihkan atau clarifying, mengocok atau beating, memarinir atau marinating, kemudian mengisi atau stuffing, dan juga mengentalkan atau thickening. Berdasarkan uraian tersebut, silahkan Anda menjawab soal nomor 1 berikut ini. Galilah informasi dari berbagai sumber tentang produk pengolahan makanan khas daerah dari bahan nabati atau hewani di daerah tempat tinggalmu. Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Soal nomor 2. Buatlah rancangan produk pengolahan makanan khas daerah dari bahan nabati atau hewani yang ada di sekitar daerah tempat tinggal Anda, meliputi nama produk, alasan pemilihan produk, alat dan bahan yang digunakan, prosedur pembuatan, kelebihan produk, dan ciri khas makanan. Selanjutnya buatlah produk yang telah Anda rancang sesuai dengan soal nomor 1 tersebut. Kemudian sertakan dokumentasi proses pembuatan pada setiap tahap beserta hasil produknya dalam bentuk foto. Kemudian laporkan hasil kerja Anda dalam bentuk poster digital dan kumpulkan hasilnya. Demikian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.